Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktagia Dwi Putri, NIM 18043.006. Kali ini saya akan membahas bagaimana analisis fundamental pada perusahaan gudang garam. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu analisis fundamental. Analisis fundamental itu merupakan metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaannya. Gudang Garam Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan rokok kretek. Nah, ia memiliki 6 perusahaan anak yang beroperasi komersial. Dapat kita lihat dari slide ini. Ada 6 itu. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana model bisnis pada perusahaan gudang garam. Yang pertama itu kegiatan usahanya yang bergerak pada usaha pembuatan rokok kretek. Yang kedua itu kita lihat pada sumber pendapatannya yang berasal dari penjualan rokok. Yang ketiga dapat kita lihat dari segmen usaha atau pemasarannya yang berada di Indonesia. Yang keempat, kepemilikan sahamnya. Yang pertama itu berada pada Surya Duta Investama sebesar 69,29%. Yang kedua, Surya Mitra Kusuma ini sebesar 06,26%. Dan berada pada masyarakat sebesar 24,45%. Baiklah, yang pertama dapat kita lihat pada revenue atau pendapatannya perusahaan gudang garam ini, yang mana selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Peningkatannya ini bisa dikatakan cukup stabil dan konsisten. Lalu, kita dapat melihat juga jika kita melakukan perbandingan kuartal ketiga di tahun 2019 dengan tahun 2020 ini, maka terjadi kenaikan sebesar 2,1% pada pendapatannya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana net profit pada PT Gudang Garam ini dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Di sini dapat kita lihat bahwa kenaikan yang terjadi dari tahun 2014 sampai tahun 2019 itu masih dikatakan stabil dan konsisten seperti revenue yang sebelumnya. Dan kita dapat melihat bahwa di tahun 2019 lah terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Namun dapat kita lihat di tahun 2020, jika kita melakukan perbandingan kuartal ketiga antara tahun 2019 ini dengan tahun 2020 dapat nilai mengalami penurunan sebesar 22,2%. Tetapi jika kita menghitung dengan menstahunkan kuartal ketiga tahun 2020 dengan tahun 2019, maka terjadi penurunan sebesar 31%. Next, kita akan lihat dari segi aset atau kekayaan perusahaan gudang garam ini, yang mana tetap mengalami peningkatan yang stabil dan konsisten. Tetapi kita lihat juga bahwa terjadi penurunan sekitar 2,2% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Selanjutnya hutang. Hutang PT Gudang Garam ini sangat meningkat di tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 26,4%. Selanjutnya itu pada modal, yang mana mengalami peningkatan yang cukup stabil dan konsisten dari tahun 2014 sampai tahun 2020, dan puncaknya dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Yang mengalami peningkatan sebesar 11,1%.
Baiklah, ini merupakan summary laporan keuangan dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Yang pertama kita akan melihat rasio dari rasio NPM. Itu pada tahun 2020 rasio NPM-nya sebesar 6,71%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dikatakan NPM tahun 2020 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dapat kita lihat bahwa rata-rata itu 8 dengan 9. Selanjutnya kita lihat EPS. EPS pada tahun 2020 ini sebesar 3.881 jika dibandingkan lagi dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2014 sampai 2019. Di tahun 2019 lah angka yang terbaik, yaitu sampai 5.655. Sedangkan di tahun 2014 itu cukup rendah karena itu nilainya 2.804. Lalu kita lihat lagi untuk PER-nya. Untuk PER-nya itu di tahun 2020 sebesar 10,77, yang mana ini disebabkan oleh adanya penurunan harga saham yang bisa dikatakan cukup signifikan jika dilihat dari tahun 2018. Lalu kita lihat BF-nya. BF-nya sebesar 29.417, dan jika kita bandingkan dengan harga saham saat ini, maka dapat kita lihat bahwa PBF-nya itu hanya sebesar 1,42. Selanjutnya untuk DER, ini pada tahun 2020 itu sebesar 0,36, yang dapat dikatakan cukup bagus jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini sangat bagus jika kita melihatnya dari sudut pandang hutang. Selanjutnya kita lihat pada ROE atau ROE-nya itu juga mengalami penurunan sebesar 13,19% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Nah, itu mengalami rata-rata yang cukup tinggi, yaitu kira-kira dari rata-rata 16, 18, 17, dan yang paling tinggi itu pada rata-rata di tahun 2019. Sekitar 21,36%. Yang terakhir kita lihat pada ROA. Nih, di tahun 2020 itu ROA-nya 9,71% jika dibandingkan dengan rata-rata di tahun sebelumnya yang cukup tinggi. Rata-ratanya kisaran antara 9, 10, 11, dan 13. Dan yang paling tinggi itu di tahun 2019 sekitar 13,83%. Jika kita lihat nilai intrinsic value-nya dari harga saham tahun 2020 itu 41.800, maka nilai intrinsic value-nya itu antara kisaran 46.000 sampai dengan 55.000 dengan MOS 10% sampai 30%-an. Yang terakhir, kita lihat kesimpulannya. Pada kriteria produk dan jasa ini, itu kita dapat katakan bahwa statusnya oke, sebab mampu bertahan sampai 5 tahun ke depan. Dengan yang selanjutnya itu kriteria GCG, dapat dikatakan statusnya juga oke, karena tidak memiliki kasus hukum dan juga dikarenakan pemegang saham pengendalinya itu rata-rata sebesar lebih dari 50%. Lanjut, kriteria revenue. Nah, revenue ini statusnya sama, oke juga, karena mengalami peningkatan yang baik dari tahun ke tahun. Yang selanjutnya itu sama halnya dengan revenue, net profit ini juga berstatus oke. Nih, karena dia itu ada kenaikan cukai yang lumayan besar walaupun mengalami penurunan sekitar 20-30%.
Selanjutnya itu ada aset yang berstatus oke sebab ada penurunan liability yang cukup signifikan. Lanjut, untuk BF-nya atau book value-nya ini itu berstatus no. Kenapa? Karena book value-nya itu terletak pada harga 29.000, sedangkan dilihat dari harga saat ini dijual dengan 41.000. Untuk kriteria sektor itu berstatus WNC atau WNS. Nah, ini disebabkan karena beberapa waktu lalu bahwa pengumuman untuk cukai itu diundur oleh pemerintah. Lalu kita lihat pada ROE-nya itu berstatus oke juga karena masih ada berada di atas 9%. Selanjutnya itu kriteria MOS itu berstatus oke juga karena masih dalam keadaan atau di mana kondisinya itu masih positif. Dan kriteria dividen ini berstatus oke karena 5 tahun terakhir PT Gudang Garam ini selalu membagikan dividennya dan tidak untuk tahun 2019 sebab PT Gudang Garam itu memperoleh EPS yang tinggi dan tidak membagikan dividennya. Oke, mungkin sekian penjelasan saya mengenai analisis fundamental pada perusahaan Gudang Garam Merah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.